Apa sih rehabilitasi medik itu gitu kan ya dok? Mungkin dokter bisa jelaskan dulu apa sih rehabilitasi medik. Nah untuk jenis layanan rehabilitasi medis yang ada di rumah sakit Raja Hospital Purwakarta ini apa aja dok? Bisikin Raja, bincang asik bareng Raja. Bagaimana kita membedakan rehabilitasi medis dengan terapi lainnya? Ya, rehabilitasi medik itu merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang mengatasi gangguan fungsional dan terapi penanganan yang kita berikan itu pertama oleh asesmen sama seperti asesmen yang dilakukan oleh dokter, hanya penanganannya kita multidisiplin gitu, melibatkan banyak disiplin ilmu gitu. Dari fisioterapi mereka lebih cenderung ke latihan penguatan otot, kemudian modalitas alat untuk mengurangi nyeri, kemudian kita juga melibatkan terapi bicara untuk penanganan gangguan menelan, gangguan bicara, ke okupasi terapi lebih ke gangguan konsentrasi, terus latihan kemandirian seperti itu gitu. Yang membedakan dengan terapis yang lain mungkin yang non kedokteran ya gitu ya. Kita itu cabang ilmu kedokteran gitu itu sesuai dengan kaidah-kaidah medis seperti itu. Berhubungan lah intinya. Betul, ya dok ya. Iya. Seberapa penting peran keluarga dalam proses rehabilitasi medis? Ya, kalau dikatakan seberapa penting peran keluarga dalam proses rehabilitasi medik, bisa saya katakan sangat penting sekali karena keluarga itu sering kita menyebut sebagai caregiver, itu bagian yang tidak terpisahkan dari program rehabilitasi. Gitu. Keluarga bisa berperan sebagai encouraging atau pemberi semangat dan sebagai pemandu juga gitu, karena seperti yang kita ketahui bahwa program rehabilitasi medik di rumah sakit itu tidak dilaksanakan setiap hari, jadi hanya seminggu 2 kali mungkin. Nah, ada jadwalnya dok? Betul. Nah, di sana peran keluarga untuk mengulangi dan memantau program rehabilitasi yang dilakukan di rumah oleh pasien setiap hari gitu. Karena selain kita mengedukasi pasien, juga kadang kita mengedukasi keluarga gitu untuk latihan. Gitu. Biar nanti bisa dilanjutkan di rumah. Betul. Begitu ya dok. Jadi keberhasilan program rehabilitasi medik itu justru ditentukan oleh caregiver atau keluarga yang mendampingi. Oke, jadi sangat penting perannya. Sangat penting sekali, sangat vital sekali. Oke. Nah dok, bagaimana rehab medis ini membantu pasien dalam meningkatkan kualitas hidupnya? Ya. Tujuan dari program rehabilitasi medik itu yang pertama adalah meningkatkan quality of life atau kualitas hidupnya gitu. Mungkin ada suatu kutipan yang sering diberikan oleh pendahulu-pendahulu kami program rehabilitasi medik, bahwa rehabilitasi medik itu adalah you cannot add a years to life, but you can add life to years. Artinya kita tidak bisa memanjangkan umur seseorang, tetapi kita bisa meningkatkan kualitas hidup dari umur yang tersedia dari orang tersebut. Jadi quality of life adalah goal dari kami. Dokter, bagaimana sih kita meningkatkan kesadaran masyarakat luas gitu kan bahwa rehabilitasi medis itu penting gitu? Ya, baik. Mungkin ini berhubungan dengan kesadaran pasien pentingnya program rehabilitasi medik, terutama yang berhubungan dengan exercise. Karena ada sebuah kutipan juga sama yang disebut bahwa exercise is medicine. Jadi latihan atau olahraga itu adalah obat. Gitu. Karena sebagian besar masalah rehabilitasi medik itu akan dapat diatasi dengan exercise atau dengan latihan gitu. Itu merupakan penanganan yang mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi memiliki dampak yang sangat besar gitu. Sehingga akan meningkatkan quality of life dengan biaya yang lebih murah gitu saja. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu yang perlu disadari oleh masyarakat. Dokter, bagaimana penanganan awal pada pasien yang mengalami nyeri akibat cedera? Oke.
Untuk tata laksana penanganan awal pasien yang mengalami nyeri akibat cedera, biasanya kita menggunakan namanya metode PRICE. Oke, PRICE. Apa itu dok metode PRICE? Sebetulnya metode PRICE itu adalah singkatan. Jadi dari yang pertama adalah positioning, kemudian yang kedua resting, yang ketiga icing, compression, dan yang terakhir adalah elevation. Saya jelaskan satu-satu ya. Nah, untuk protection sendiri adalah merupakan upaya untuk melindungi area yang cedera supaya tidak cedera lebih lanjut. Biasanya itu bisa menggunakan splint, pad, atau alat bantu yang lainnya. Oke, kemudian yang kedua adalah resting. Jadi pada saat ada anggota tubuh yang mengalami cedera, sebaiknya diistirahatkan dulu, terutama area yang bergerak seperti sendi, itu istirahatkan dulu. Dan yang ketiga adalah icing. Itu tujuannya untuk mencegah peradangan lebih lanjut atau mencegah bengkak. Dikasih es gitu dok? Ya, atau kompres dingin lah. Kompres dingin. Karena tujuannya untuk mencegah faktor-faktor atau mediator-mediator inflamasi masuk ke area cedera tersebut untuk menghindari pembengkakan atau peradangan lebih lanjut. Akan tetapi kalau misalnya sudah terjadi pembengkakan, maka metode selanjutnya yaitu dengan compression. Atau dengan dibalut seperti itu gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan upaya untuk mengurangi bengkak tersebut, yaitu dengan metode yang terakhir, yaitu dengan elevation. Elevation itu dengan mengandalkan gravitasi, kita menaikkan anggota tubuh yang cedera bukan sebisa mungkin, harus lebih tinggi dari ketinggian jantung gitu. Jadi kita bisa sambil tiduran, kemudian tangan atau kaki diangkat lebih tinggi, tujuannya untuk mengurangi pembengkakan. Nah, kalau yang metode tersebut ya dok ya, itu kapan dan berapa lama diberikannya dok? Ya, karena ini manajemen untuk mengurangi nyeri pada cedera fase akut, jadi emang diberikan pada fase akut. Nah, hanya ini berbeda rentangnya. Kalau misalnya pada cedera yang ringan, itu mungkin 24-48 jam. Itu penanganannya hanya sampai 48 jam metode PRICE itu. Tetapi kalau pada jaringan yang lebih dalam, misalnya pada sendi atau pada tendon, itu bisa sampai 7 hari. Terus tergantung dari proses fase akutnya. Gitu. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir dalam perbincangan kali ini ya dok ya. Sama-sama. Ya, semoga dengan kita dokter tadi sudah menjelaskan secara detail tentang rehabilitasi medis, ya kita bertambah lagi pengetahuannya dan wawasannya juga bagi sahabat Rajak. Ya, Oke, semoga dapat membantu. Ya. Iya. Sahabat Rajak, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Asik bareng Rajak. Tunggu kami dengan tema yang lebih seru dan menarik lainnya. Baik, dokter, kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu untuk dokter. Amin. Salam sehat. Bye-bye. Rajak Hospital Purwakarta, rumah sakit terpercaya penuh cinta, fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.